Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Saimar Batubara dari kelas 12 Farmasi. Saya akan menjelaskan identifikasi larutan asam, basa, dan perhitungan pH. Dasar teori. Salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator, sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, atau larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman atau pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H2 atau OH- dalam larutan sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam kunyit dan kolombo serta indikator lakmus merah dan biru serta indikator universal fenolftalein atau disebut PP. Selain itu dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Alat dan bahan. Pertama, batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk larutan. Kedua, gelas kimia berfungsi untuk tempat menyimpan larutan. Ketiga, gelas tetes berfungsi untuk mereaksikan larutan. Keempat, fenolftalein berfungsi untuk pewarna yang berperan sebagai indikator pH. Kelima, ekstrak kunyit berfungsi untuk indikator alami. Keenam, pipet tetes berfungsi untuk memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah lainnya. Ketujuh, indikator universal berfungsi untuk memeriksa derajat keasaman suatu zat secara akurat. Ke-8, kertas lakmus berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui bahan yang diuji memiliki sifat asam atau basa. Ke-8, ekstrak kolumbo berfungsi untuk indikator alami. Sampel larutan. Yang pertama, CH3COOH, asam asetat atau asam cuka. Yang kedua, H2O atau Aquades. Yang ketiga, NaOH atau soda api. Yang keempat, HCl atau asam klorida. Yang keenam, NH4OH atau amonia. Indikator lakmus merah. Lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan, satu berubah menjadi warna merah. Yang kedua, lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan 2 tetap berwarna merah. Lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan 3 berubah menjadi warna biru. Yang keempat, lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan 4 berubah menjadi warna biru. Yang kelima, lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan 5 tetap berwarna merah. Indikator lakmus biru. Lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan 1 berubah menjadi warna merah. Yang kedua, larutan biru dicelupkan ke dalam larutan 2 tetap berwarna biru. Yang ketiga, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan 3 tetap berwarna biru. Yang keempat, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan 4 tetap berwarna biru. Yang kelima, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan 5 berubah menjadi warna merah. Indikator alam kunyit. Yang pertama, larutan 1 dimasukkan ke tabung reaksi 1 yang berisi kunyit menghasilkan warna kuning terang. Yang kedua, larutan 2 dimasukkan ke tabung reaksi 2 yang berisi kunyit menghasilkan warna kuning. Yang ketiga, larutan 3 dimasukkan ke tabung reaksi 3 yang berisi kunyit menghasilkan warna merah. Yang keempat, larutan 4 dimasukkan ke tabung reaksi 4 yang berisi kunyit menghasilkan warna jingga. Larutan 5 dimasukkan ke tabung reaksi 5 yang berisi kunyit menghasilkan warna kuning gelap. Indikator alam kol ungu. Larutan 1 dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1 yang berisi kol ungu menghasilkan warna merah muda. Yang kedua, larutan 2 dimasukkan ke dalam tabung reaksi 2 yang berisi kol ungu menghasilkan warna ungu. Yang ketiga, larutan 3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi 3 yang berisi kol ungu menghasilkan warna hijau muda. Yang keempat, larutan 4 dimasukkan ke dalam tabung reaksi 4 yang berisi kol ungu menghasilkan warna biru. Yang kelima, larutan 5 dimasukkan ke dalam tabung reaksi 5 berisi kol ungu menghasilkan warna merah. Indikator
patelein. Larutan 1, ditetesi phenolphthalein hasilnya tidak berwarna. Larutan 2, ditetesi phenolphthalein hasilnya merah muda. Yang ketiga, larutan 3, ditetesi phenolphthalein hasilnya berwarna tidak berwarna. Larutan keempat, ditetesi phenolphthalein hasilnya tidak berwarna. Larutan kelima, ditetesi phenolphthalein hasilnya tidak berwarna. Pengukuran pH dengan indikator universal kertas pH. Larutan pertama, pH-nya 3. Larutan kedua, terdapat pH 7. Pengukuran pH dengan indikator universal kertas pH yang ketiga, larutan ketiga, terdapat pH 11. Larutan 4, terdapat pH 9. Pengukuran pH dengan indikator universal kertas pH yang kelima, pH 2. Soal nomor 1. Jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sampel larutan 1, sambungnya ke CH2COOH atau asam asetat atau asam cuka. Yang sampel larutan kedua, sambungnya dengan H2O atau aqueous. Yang sampel ketiga, sambungnya dengan NaOH atau soda api. Yang sampel larutan 4, disambung dengan HCl atau asam klorida. Yang kelima, sampel larutan 5, disambung dengan NH4OH atau amonia. Soal nomor 2. Jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Yang pertama, teori asam dapat memerahkan kertas lakmus atau memiliki pH kurang dari 7. Yang kedua, teori basa atau larutan yang dapat memberikan kertas lakmus atau memiliki pH lebih dari 7. Yang ketiga, teori netral sama dengan larutan yang memiliki pH sama dengan 7. Soal nomor 3. Beberapa trayek pH larutan indikator phenolphthalein. Warna apa yang timbul jika suatu larutan dengan pH 6 ditambahkan larutan phenolphthalein? Yang pertama, trayek pH phenolphthalein adalah 8,0 sampai 9,6. Perubahan warnanya tidak berwarna merah ungu. Karena pH larutan yang diketahui lebih dari 8,0, maka warna yang timbul jika suatu pH 6 adalah tidak berwarna. Soal nomor 4. Dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log dalam kurung H+, maka berapa molaritas larutan HCl yang mempunyai pH sama dengan 2? Jelaskan. Kalian dapat menentukan konsentrasi ion dalam kurung H+ menggunakan data konsentrasi HCl, yaitu 2 kali 10 min 1 M, dan valensi asam dalam kurung jumlah H+ sebanyak 1. H+ sama dengan Ma kali A sama dengan 2 kali 10 min 1. Adapun pH larutan adalah pH sama dengan min log dalam kurung H+ sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Soal nomor 5. Sebutkan masing-masing 3 contoh obat yang termasuk asam dan basa. Yang pertama, asam. Ada famotidin, nizatidin, cimetidin, ranitidin, lavodope, dan penisilin. Yang basa sama dengan ketokonazol, itrakonazol, diazepam, dopamin, dan amfetamin. Soal nomor 6. Apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari, tanah pertanian yang terlalu asam dinetralkan dengan kapur yang digunakan dalam pengolahan air minum, asam klorida yang digunakan secara luas dalam industri, asam sulfat untuk aki mobil, dan asam klorida yang biasanya digunakan pada kaca. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.